Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas setiap nikmah yang telah dilimpahkan untuk kita semua. Sebagai seorang hamba terhadap Rabb-Nya, maka sudah pantas dan selayaknya kita untuk terus mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang telah kita rasakan secara lahir dan batin, terutama nikmat Islam, nikmat iman, serta kenikmatan dari kenikmatan dunia yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk meraihnya, mencicipinya, menikmatinya dan memilikinya untuk sementara di dunia. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat ini. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi, untuk kepada jamaah semuanya, untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan berbekallah ketakwaan, karena sebaik-baik bekal sebelum bertemu dengan Rabbuna Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, berbagai macam urusan demi urusan akan kita hadapi, baik itu yang berkaitan dengan perkara agama ataupun yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Dan salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama untuk mempermudah kita di dalam mengatur segala urusan yang kita hadapi, yakni berusaha melaksanakan segala urusan-urusan tersebut dengan penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Baik itu yang berkaitan dengan agama ataupun yang berkaitan dengan urusan dunia yang kita melihat ada maslahat dan manfaatnya. Maka hendaknya kita melaksanakan itu, menerapkan tersebut, amal-amal tadi dengan penuh ketenangan dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tujuannya semata-mata agar kita mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih mendapatkan maslahat yang lebih besar dan tidak menimbulkan mudarat ataupun fitnah di belakangnya. Dalil yang menunjukkan hal tersebut di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapi berita-berita yang datang dari orang-orang fasik. Allah taala memerintahkan kita untuk tabayyun, tidak tergesa-gesa untuk menerima berita dari seorang yang fasik. Qala Allah taala, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba
Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Al-ayah, surah Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik, jangan terburu-buru menerima berita darinya. An-naba, ya ini informasi khabar yang dibawa oleh seorang yang fasik. Fatabayyanu, kata Allah, tabayyun dulu, bersabar dulu, tahan dulu. Cari keterangan, cari penguat berita-berita yang lain untuk membenarkan berita yang dibawa oleh orang yang fasik ini. Jangan terburu-buru diterima, diyakini, kemudian disikapi. At-ta'anni, bersikap tenang ketika ada berita, informasi, terlebih lagi informasi yang datang dari seorang yang fasik. Ini satu contoh. Contoh yang lainnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu karena ingin tergesa-gesa, terburu-buru di dalam membaca Al-Qur'an, menerima Al-Qur'an. Jangan terburu-buru. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca dengan tenang. Dan ayat-ayat yang lain mungkin yang kita dapat yang menunjukkan bahwa di dalam urusan-urusan kita diperlukan sikap tenang untuk memutuskan sesuatu, untuk mengambil sebuah keputusan, ataupun ketika melaksanakan sebuah keputusan, sebuah amalan, diperlukan ketenangan dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Apakah dia mungkin seorang kepala, seorang presiden, seorang ketua, seorang pembina, seorang kepala rumah tangga, maka sangat diharapkan di dalam mengurusi urusan-urusannya dengan penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa. Seperti nasihat Imam Malik, Ibnu Wahab menyebutkan, sami'tu Malik, aku telah mendengar Imam Malik berkata, al-ajalatu fil fatwa nau'un minal jahli wal khurqi. Kata Imam Malik bahwasanya terburu-buru dalam mengeluarkan fatwa ini bagian dari kebodohan dan dangkalnya pemahaman. Seorang alim, seorang qadhi memutuskan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, ini bagian dari kebodohan. Ini bagian dari kedangkalan pikiran, dangkalnya pemahaman. Tidak boleh terburu-buru memutuskan sesuatu. Harus banyak pertimbangan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, disebutkan diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan dinyatakan hadis hasan oleh Syekh Al-Albani. Beliau SAW bersabda, ata'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Sikap ta'anni, sikap tenang itu dari Allah yang ingin membimbing hamba-hambanya agar memperoleh hasil dari urusan-urusannya itu lebih baik, lebih besar maslahatnya, dan lebih memperkecil fitnah yang muncul setelahnya, mudarat yang muncul mungkin setelahnya. Sementara terburu-buru, al-ajalah, maknanya al-isti'jal, tergesa-gesa, terburu-buru, itu dari syaitan. Syaitan berusaha menghembuskan dalam hati manusia agar dia senantiasa terburu-buru, tergesa-gesa dalam setiap urusannya, dalam setiap perkaranya. Sehingga judul awal yang katanya ingin mencapai manfaat, maslahat, itu judul awal. Tapi ketika dilaksanakan dengan isti'jal, dengan tergesa-gesa, terburu-buru, maka yang muncul bukan maslahat yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar, fitnah yang lebih besar. Maka di sini kita ringkas, ada banyak disebutkan oleh para ulama efek negatif dari sikap terburu-buru. Tapi setidaknya kita bisa menyebutkan beberapa poin yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, bahwa sikap terburu-buru, tergesa-gesa ini akan memuluskan jalannya syaitan. Syaitan suka dan senang manusia itu terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga tidak mau lagi mempertimbangkan secara luas apa akibatnya, berkaitan enggak dengan tetangga, berkaitan enggak dengan temannya, ada enggak berkaitan dengan orang lain.
Pokoknya ya sudah, ini urusan saya, kita putuskan, sudah kita jalankan, tidak mau tahu. Akhirnya terjadi fitnah-fitnah di belakangnya. Kenapa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Itu yang diinginkan syaitan. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan, wal ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu memang dari syaitan. Dia menghembus-hembuskan, sudah, lanjut. Walaupun kelihatannya itu niatnya ataupun judul amal tadi kebaikan. Kalau kemaksiatan ya jelas. Hampir rata-rata namanya orang mau buat maksiat terburu nafsu. Seperti itu. Tapi ketika ingin melakukan sebuah kebaikan juga hati-hati. Jangan sampai terhembus syaitan untuk terburu-buru melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu. Yang berakibat dia akan memuluskan jalan syaitan tadi. Berakibat kepada berbagai macam kerusakan, di antaranya terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Di antara suami istri, di antara keluarga, di antara orang yang bersahabat, dan yang lainnya. Tafrish dari syaitan. Syaitan suka berbuat tafrish. Membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Salah satunya apa? Jalan syaitan itu al-isti'jal. Dia berusaha menjadikan manusia itu terburu-buru. Akhirnya bertabrakan dan berbenturan dengan yang lainnya. Dengan saudaranya, dengan temannya, dengan keluarganya. Terjadi kerusakan. Padahal awalnya, niatnya, judulnya ingin melakukan kebaikan. Tapi karena tergesa-gesa melakukannya, terburu-buru memutuskannya. Sisi negatif yang lainnya, dari sikap al-ajal atau isti'jal ini terburu-buru, akan memuluskan hawa nafsu seseorang dan syahwatnya. Seorang kadang tertutupi dengan niat baik. Dia ingin melakukan sebuah kebaikan. Nah, ini kan manfaat. Jelas dalilnya. Tapi demikianlah syaitan, tidak berhenti sampai di situ tadi. Akhirnya apa? Syahwat juga terbantu. Gara-gara isti'jal tadi. Karena di dalamnya ada niat ingin syuhrah, ingin populer. Ingin mewujudkan kedengkiannya kepada orang lain. Terburu-buru dia, putuskan saja. Kenapa? Karena ada niatan dengkinya. Bisa jadi seperti itu. Hawa nafsu syahwat itu suka pada perkara-perkara yang bisa menimbulkan kerusakan, tapi tertutupi dengan judul yang baik tadi. Niat berbuat amal yang baik tadi. Akhirnya apa? Untuk memenuhi syahwatnya, untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, dengan alasan, ini kan kebaikan, sudah laksanakan. Tidak mau tahu bagaimana akibat, efek yang ditimbulkan bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi sekitarnya. Ada kebaikan, ada. Tapi kerusakan bisa jadi lebih besar, fitnah lebih besar. Ini hal yang kedua. Hal yang lainnya dari sisi negatif perbuatan isti'jal ataupun al-ajalah ini, jadi akan menimbulkan sikap tafrid li haqqil ghair. Menyepelekan, meremehkan hak orang lain. Karena dia terburu-buru, sehingga untuk memenuhi keinginannya tadi yang kelihatannya baik, tapi dia terburu-buru, akhirnya hak orang lain dia abaikan. Hak orang lain dia abaikan. Seperti para orang tua yang terburu-buru ingin punya mobil bagus. Tidak sabar menabung uang, ya sudah kreditlah walaupun pakai akad riba. Dengan cicilan yang membengkak. Cicilan yang begitu mengerikan per bulannya. Dipaksakan. Membawa berbagai alasan, kan begini, kan begitu. Ini manfaatnya besar. Sudah, kredit. Akhirnya apa? Kesusahan ketika sudah diputuskan. Kesusahan dalam masalah ma'isyah, kebutuhannya. Yang disalahkan akhirnya apa? Akhirnya sekolah anak-anaknya, mahal sekali uang sekolah. Tidak bisa bayar uang sekolah. Sekolah sekarang mahal-mahal. Akhirnya anaknya yang dikalahkan, hak anaknya dikurangi. Nah ini dia. Sikap terburu-buru kadang mengakibatkan hak orang lain itu diremehkan. Anaknya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ataupun mungkin istrinya. Ataupun orang tuanya. Akhirnya tidak bisa dia berikan bantuan kepada orang tuanya. Terburu-buru memutuskan sesuatu. Terjepit dalam lilitan riba, dalam lilitan hutang. Karena terburu-buru memutuskannya. Ini contoh. Mungkin contoh-contoh yang lain.
yang akhirnya meremehkan hak orang lain karena sikap keterburu-buruan, tergesa-gesa. Maka dari itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan beberapa ayat yang menunjukkan agar kita tidak terburu-buru di dalam memutuskan sesuatu, walaupun itu terlihat judulnya kelihatan itu adalah amal yang baik. Akan tapi bersikap tenanglah, melakukan pertimbangan yang begitu matang, meminta nasihat-nasihat terutama dari orang-orang yang memiliki pengalaman. Nah, orang yang terburu-buru ini biasanya tidak mau mendatangi orang-orang yang alim, orang yang punya pengalaman. Kenapa? Karena dia sudah ada isyarat ini bakal nggak dia setujui. Karena dia sudah terburu nafsunya. Syaitan itu sudah nggak apa-apa sudah. Dia sudah terburu sama nafsunya, ingin melakukan itu. Dengan alasan itu kan baik. Dia tidak akan mau untuk mendatangi seorang ustadz untuk menanyakan gimana menurut Anda wahai Anda seorang ustadz. Dia sudah tahu dan sudah khawatir ini bahkan tidak akan diizinkan ini. Tapi begitulah. Akhirnya dari sikap istijal, keterburu-buruan, ketergesa-gesaan. Oleh karena itu dalam masalah mimpi sekalipun mimpi baik, mimpi buruk tidak boleh diceritakan kata Nabi. Mimpi baik silahkan ceritakan. Tapi bolehkah kita menceritakan ke sembarangan orang? Tidak. Jangan terburu-buru. La taqussur ru'ya illa 'ala salih atau 'ala alim kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menceritakan mimpi yang baik itu kecuali kepada seorang yang berilmu, kepada seorang yang saleh. Silakan ceritakan karena akan mendapatkan nasihat yang baik. Mimpi saja disyariatkan kita untuk berkonsultasi kepada orang soleh, kepada orang alim. Lalu bagaimana dengan urusan perkara-perkara yang maslahatnya di sana lebih besar? Seharusnya kita meminta pendapat orang-orang yang lebih pengalaman, yang kita anggap alim dia di sana. Kemudian sudah dikenal kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sikap ta'anni bukan yang kita maksud adalah bermalas-malasan. Ada pula sebagian orang beralasan, oh ini kan sikap ketenangan. Dia tutupi kemalasannya dengan kalimat tersebut. Kalimatul haq, urida biha al-batil. Sebagaimana disebutkan dalam atharnya, kalimat yang benar, akan tapi yang diinginkan adalah sebuah kebatilan. Jangan seperti itu. Seorang yang sudah mampu untuk segera ke masjid, kemudian dia memperlama-lama berangkat ke masjid, bukan karena ada uzur di sana. Kemudian ketika ditanya, dikatakan kepadanya, segeralah ke masjid. Itu lebih afdal, lebih utama. Oh, ta'anni. Harus tenang. Nah, bedakan antara tenang sama malas-malasan untuk bersegera. Silakan bersegera. Bersegera juga diperintahkan, fastabiqul khairat. Dalam perkara-perkara yang itu tidak masuk kepada isti'jal tadi. Ta'anni, tenang. Makanya Nabi SAW mengatakan, masalah sakinah, masalah wiqar dalam berjalan menuju masjid, itu bagi orang-orang yang telah mendengar iqamah. Karena dia disibukkan dengan urusannya, ada uzur dia di sana. Idza sami'tumul iqamah famshu ilas shalah wa alaikum bis sakinah wal wiqar wa la tusri'u. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika kalian telah mendengar iqamat, jangan terburu-buru lari. Masuk saf juga jangan lari-lari. Berjalanlah kata Rasulullah menuju salat tersebut dan hendaknya kalian penuh dengan sakinah. Jalannya tenang saja. Nah, ini ta'anni. Wal wiqar, penuh wibawa. Wala tusri'u. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Tenang saja. Selama memang tujuan dari awal ingin bersegera dalam kebaikan, tapi ada uzur, itu tidak masalah. Mungkin sakit perut, mungkin ke toilet, mungkin ada urusan yang lebih penting untuk anaknya, istri dan seterusnya.
Tapi bagi orang yang sudah mampu, tidak ada urusan lagi yang harus diurus. Kemudian dia memperlambat-lambat sehingga dia tertinggal jamaah. Dan dia mengatakan, oh ini kan sikap ta'anni. Bukan demikian. Sama halnya ketika seorang tidak ada penghalang baginya untuk umroh, tidak ada penghalang baginya untuk haji, enggak ada. Harta sudah punya, waktu ada, kesehatan ada, semuanya ada. Ketika dibilang, ayo segera haji, segera umroh. Oh, ta'anni. Harus tenang, jangan terburu-buru. Ini malas namanya, meremehkan. Jadi semoga bisa difahami sikap pertengahan antara ta'anni dan al-isti'jal al-ajalah tadi. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma aslih lana umurana wa barik lana fi kulli amrin min umurina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.